misalnya lo pakai art untuk ngeluarin emosi lo, di saat lo punya emosi yang banyak banget nih, yang ngeluap banget di badan lo harus benar-benar keluarin, lo harus prep. Jadi ini kenapa ya kalian kalau beli Gottlieb udah habis di toko? Karena diborong sama dia. Iya, maaf banget ya seniman-seniman di Bali. Nyari itu saya harus ke Artemedia di Sanur. Wow. Dan itu pun tinggal satu. Itu juga kayaknya gara-gara gue. Selamat datang di Sebab Seniman Bawah Tanah Podcast. Ngobrolin seni bareng seniman-seniman underground. Supported by Kurang Tidur Studio dan juga supported by Hotel Pasar, di mana venue kita berada saat ini. Bisa cek hashtag mereka visit DPS, hashtag visit DPS. Bisa datang ke sini karena mereka punya event venue, mereka punya cafe, mereka punya electric bike tour, art tour, fotografi tour. Jadi bisa datang ke sini buat chillin atau pengen tahu galeri mereka di sini. Sebat. Dan malam ini kita kedatangan seorang seniman bernama Devina Sumarji. Devina Sumarji. Boleh perkenalan dulu, Devina. Kak Devina. Kan udah dikenalin tadi. Kenalin, jadi kita biar lebih tahu nih Devina ini siapa. Apa sih tentang gue? Anything about you, babe. Apa yang membuat kamu menjadi seorang seniman bagi dirimu sendiri? Wah, yang bikin jadi seniman apa ya? Nggak tahu ya, itu udah jadi passion sih dari kecil. Oh, dari kecil usia berapa? Nggak ingat, kayaknya pas lahir tuh udah langsung Gitu. Dia brojol langsung suster. Akrilik. Warna merah. Warna merah kayaknya nggak perlu udah. Udah langsung ada kayaknya warna merah. Langsung kan. Okay. Dan semenjak kapan kamu menjadi seorang seniman profesional? Maksudnya profesional itu bukan kayak seniman terbaik di dunia ya, tapi sejak kapan kamu menghasilkan kehidupan dari berkesenian? Kalau itu belum kesampaian sih. Menghasilkan kehidupan. Dengar-dengar lu udah jadi full time artis. Iya benar. Full time artis sih, tapi belum. Kalau misalnya untuk mencukupi kehidupan ya belum ya kayaknya ya. Soalnya kehidupan gue mahal sih. Lifestyle ya, Bur. Enggak sih. Mau lifestyle kita nggak tinggi. Gitu. Mau lifestyle nggak tinggi. Maintenance gimana sih? Tapi kan kita di Bali, ya kan? Segala-galanya mahal, Bur, di sini. Nanti gue mulai jadi full time artist baru tahun ini, tapi menekuni secara kayak fokus banget buat bikin artwork itu dari COVID kali ya. Dari COVID. Iya, dari pas COVID meledak. Udah sebelum karantin. Sebelum itu ya paling cuma kayak sekedar hobi ya. Soalnya sebelumnya gue pakai art itu untuk kayak tools, untuk kayak regulate emotion, terus lebih ke personal diary gitu. Gue nggak yang open ke public. I'm an artist. Tapi itu udah seniman namanya. Ketika orang buat karya untuk dirinya sendiri, itu dia udah seniman namanya. Seniman untuk dirinya sendiri. Iya, Gitu, berarti benar dari lahir. Oh, benar ya, dari lahir ya. Suster. Kobokannya gantiin. Udah kotor. Terus apa yang kemudian mendorong kakak buat yakin? Kakak, ini masih bocil soalnya. Lalu ini ya dia. Kita yang udah tuwir-tuwir ini ya. Apa yang mendorong sampai akhirnya yakin kalau di seni itu jiwanya itu di seni gitu? Karena kan sebelumnya masih hobi aja. Apalagi lo sekarang udah full time artis. Kita yang seniman dari sperma aja belum full time artis, Bor. Kamu belum ya? Belum. Lo masih udah korporat. Apa titik? Apa yang mendorong untuk jadi seniman, mendorong jadi akhirnya seniman. Memilih gitu. Kayak ini jalan gue nih, gue jadi seniman nih gitu. Biar nggak gila sih, biar nggak gila dan biar
biar lanjut hidup aja. Lanjut video. Berarti ini dorongan dari Otherwise it's meaningless. berarti ini dari personal mungkin lo secara untuk awalnya regulated emotion, terus akhirnya lama-lama ya udah ini emang gue jadi mana aja gitu. Ya, soalnya jadi gini. Back to childhood ya. Waktu kecil tuh gue gimana jelasinnya? Jangan disosiasi. Jangan disosiasi. Back to childhood. Di mana kamu menghabiskan masa kecil? Di Jakarta. Oke. Dan seperti apa kehidupan masa kecil kamu di Jakarta? Strict. Soalnya nyokap gue tuh dia sangat strict banget. Per jam, pokoknya jadwal gue tuh dia yang buatin jam-jamnya tuh dari gue bangun tidur sampai gue tidur lagi. Wow. Ada waktu gue nonton TV diwaktuin tuh 2 jam seminggu. Jadi setiap 2 jam seminggu? Iya. Waduh, gue cuma bisa nonton SpongeBob aja nggak habis itu. Gue cuma nonton TV setiap hari Minggu dalam kurun waktu 2 jam. Wow. Terus sisanya yaitu gue harus cari aktivitas sendiri. Makanya gue explore ke art pun itu dijerumusin sih sebenarnya sama nyokap gue awalnya ya. Soalnya banyak les lah, segala macam aktivitas dari fisik, dari ya kesenian segala macam dijerumusin lah gue sama nyokap. Terus awalnya gue nggak terlalu seneng sebenarnya untuk berkarya ya. Soalnya gue ngerasa kayak di force kan. Cuman makin kesini itu jadi kayak sebenarnya ngebantu juga. Soalnya saat gue soalnya waktu itu ada salah satu kegiatan, bukan kegiatan sih, lebih ke art terapi sih sebenarnya. Soalnya gue dari kecil tuh agak susah untuk ngomong, gitu kan, untuk kayak ekspresif gitu, gue pendiam banget, percaya kan? Percaya banget gue. Lo pendiam banget. Terus setiap kayak weekend gitu dia pasti ajak gue ke. Lu ngomong ada kuotanya ya? Enggak juga sih. Kirain dijadwalin juga. Iya, ngomongnya juga Kesannya dia dijatah ya bener. Iya, jadi lewat si art terapi ini untuk kayak soalnya nyokap gue pengen tahu aja sebenarnya gue ini Arahnya kenapa kemana? gitu. Jadi Kenapa nggak ngomong, kenapa pendiam banget, tapi sebenarnya nggak juga, gue nggak pendiam. Kalau di sekolah gue cuawaan. Di rumah aja gue pendiam, soalnya gue sebel banget gitu kan. Apa-apa dia harus makan tuh dijadwalin segala macam. Ya terlalu strict lah gitu. Jadi kayak mode rebellion gue tuh untuk nggak ngomong gitu, avoidance ya. Kalau ini apa namanya? Silent treatment. Udah dari kecil udah silent treatment. Iya, tapi makin kesini jadi kayak ngebantu gue juga sih untuk kayak regulate emotion, untuk kalau misalnya gue kadang-kadang overwhelmed gitu sama lika-liku kehidupan ini ya. Wow. Jadi mulai kayak awal-awalnya sih kayak doodling aja, biasa doodling, terus malah waktu kayak zaman gue masih remaja kayak gambar-gambar gue tuh lebih kayak modenya tuh lebih dark gitu loh, dark art gitu, yang kuntilanak gitu. Nah, tapi itu tetap Indonesia gitu ya. Kuntilanak. Pocong gitu. Tuyul. Sundel gitu. Iya, kayak gitu. Terus cuma makin kesini makin lebih ada patternnya lah. Ada patternnya. Terus sampailah gue nemu kayak visual language gue itu ke line art. Terus enggak nyampe line art dulu. Gue main color dulu. Main color dulu dari
pastel, gue nyoba pastel, terus sempet nyoba oil juga, cuman gue orangnya nggak sabaran. Dan Tapi Nunggunya lama ya, nunggu keringnya lama ya. art kan itu juga banyak kesabaran ya. Gue aja nggak sabar lihat lo kayak satu garis gitu. kan belum sampai situ. Belum ya. Oil tuh ya dari prepnya aja sampai Ribet ke ya? itu ribet banget. Iya. Gue udah nggak sabar gitu. Gue pengennya itu yang instan, bukan instan ya, maksudnya kan kalau misalnya lo pakai art untuk ngeluarin emosi lo di saat lo punya emosi yang banyak banget nih, yang ngeluap banget di badan lo harus bener-bener keluarin, lo harus prep. Makanya oil kurang cocok buat gue. Terus coba watercolor, Aduh itu juga penuh kesabaran. itu penuh kesabaran, tapi Layer, ya lumayan kering sih ya. juga. Pas layernya sebenarnya gue suka sih, Oh, cuman Nunggu. ya cuman harus nunggu, terus ya ujung-ujungnya ngabisin kertas aja. Aduh benci banget gue watercolor. Terus akhirnya gue main ke ink kan, terus di ink lebih kayak gue merasa lebih ekspresif di situ, karena kalau misalnya gue lagi apa ya lagi banyak pikiran lah gitu, cuman tinggal grab pen gitu langsung doodle terus Tapi langsung ink enak banget sih. emang kayak langsung overflow langsung gitu lah. Nah itu makanya meskipun garis per garis dan penuh nggak kerasa sih, soalnya ya flow aja gitu, yang keluar shape dan segala macam yang ada, yang muncul di kertas itu ya Gue inflow. ini kepo ya. Kan lo kan kalau gambar kan garis-garis gitu kan. Lama gitu kan. Garis. Sama itu menurut gue ya. Lo udah ngebatin gak sih kayak yang cik bangsat gitu-gitu kayak yang sampai hilang gitu karena udah kayak udah fokus sama garisnya gitu, hilang-hilang sendiri. Oh enggak sih, malah itu jadi kayak switch off gitu. Switch off banget ya berarti. Iya, jadi kayak lebih kayak malah jadi lebih fokus gitu. Jadi pas ini udah banyak banyak suara-suara di kepala lo kan, kenapa segala macam, terus pas udah itu kayak udah kayak. Tapi kalau jadi lo lebih tenang gitu loh. Lagi lo nggak emosinya nggak high banget nih misalnya, itu bisa nggak? Bisa, tetap bisa. Oh, wow. Tetap bisa, tapi Amazing. lebih jadi overthinking. Jadi misalnya gue mulai gambar ini gitu. Yeah. Misalnya gue mulai konsepin, gue pengen gambar tentang ini gitu. Yang keluar malah yang lain, terus kok gini sih gitu. Jadi gue ada dialog tersendiri gitu kan. dalam hati gue, kok jadi begini sih kan. Itu sering banget gue juga gitu anjir. Malah jadi overthinking gitu. Jadi dan untuk ngatasin kayak gitu sih gue biasanya cari udah masalah. Biar overthinking kan. Dikumpulin dulu masalahnya. Nah, ini jadi gue nggak usah bingung teknis kan. Gitu. Cari masalah. biar lebih gitu kan. Jadi apa namanya, proses berkarya itu nyari masalah dulu. Iya, biar all out gitu. Emang Biar all sekarang out di kaliku kehidupan lo apa sekarang yang ada permasalahan apa nih lo sebagai seniman nih, kan seniman ada aja seniman kan nyari masalah ya biar Iya dapat sih, kita biar bisa nyari masterpiece masalah. gitu. Bener. Iya kan? Ngapain nyari masalah? Repot banget. Bikin aja sendiri. Bikin masalah sendiri. Iya, bikin masalah sendiri, bener banget. Apa masalah gue? Enggak, saya standar ya, masalah manusia. Duniawi. Duniawi. Terus sekarang gimana? Gue denger lo residensi sekarang. Oh ya, Residensi itu apa sih? Ini biar si Dedek gue tahu. juga nggak tahu ya residensi itu. Karena gue juga sebagai seniman pun kayak gue kayak pingin ikut-ikut residensi, kayak ditanya residensi apa kayak what should I do? Gue Sebenarnya pikirnya kalau membuat sesuatu membuat sesuatu gitu, kita kayak nyari sebuah topik kayak tesis gitu nggak sih? Terus kita tergantung lo residensinya di mana. Di beberapa residensi kayak gitu, jadi ada goalnya. Terus misalnya lo kan bikin proposal tuh biasanya kalau yang di channel yang resmi tuh, kalau untuk residensi lo bikin proposal dulu. Lo misalnya lo punya ide apa, terus cara
kesananya tuh kayak gimana, terus maksudnya nyampe ke idenya itu, terrealisasi idenya itu kayak gimana, terus lu submit tuh ke si residensi ini Tempatnya. terus nanti mereka seleksi, terus kalau misalnya align sama tempat mereka ya lu bakal either difasilitasi, di funding atau enggak ya lu bayar gitu. Ada yang dibayar, ada yang lu yang bayar. Nah kebetulan gue sekarang di Full House itu sebenarnya lebih ke apa ya? Itu ada goalnya lo atau lo bikin program sendiri? Enggak semi, dia tuh sebenarnya nggak ada program residensi, cuma mereka tuh punya space untuk seniman untuk berkarya gitu, intinya itu. Terus masalah program, mereka ngasih gue kebebasan untuk ya terserah lu mau bikin apa di sini gitu. Enaknya gitu di Full House, soalnya mereka support seniman, apalagi seniman lokal ya. Jadi kalau misalnya kalian punya ide, ya bisalah kalian bisa ngobrol sama ownernya. Ownernya tuh benar-benar support seniman lokal banget. Kamu tinggal di sana selama ini? Enggak, itu jadi sebagai ini aja, studio aja. Oh, oke. Kalau tinggal ya tetap di rumah. Dan tujuan akhirnya apa nanti? Waktu kemarin sih sebenarnya deal awalnya itu kan cuma sebulan ya. Nah, gue tuh propose awalnya itu bikin event buat mereka dan udah kerealisasi sebenarnya kan. Terus kemarin galeri gerobak ya benar. Kerjasama sama Street Card Project itu udah terrealisasi. Terus kemarin karena gue masih ada lukisan yang belum selesai untuk pameran berikutnya, jadinya gue minta extend tuh. Kan awalnya tuh dealnya cuma sebulan, terus gue minta extend, boleh nggak ya extend di sini gitu. Terus mereka yeah, you can stay as long as you want. Thank you. Soalnya dari sebulan bisa minta extend, kayak boleh nggak kira-kira 14 tahun gitu. Bisa sih. Susah sih ya kayak gitu ya. Kan ada kata-kata as long as you want. As long as you need. Ya itulah, tapi pokoknya ya akhirnya gue extend di situ. Jadinya sekarang sih jadi base studio aja. Tapi kalau misalnya mau host workshop segala macam bisa. Sekarang style lo tetap line gitu? Masih di line, cuman ya ink. Gue masih pakai ink selalu, dan 2 tahun terakhir gue lagi into gilding teknik, pakai gold leaf. Oh iya. Jadi ini kenapa ya kalian kalau beli gold leaf udah habis di toko? Karena diborong sama dia. Iya, maaf banget ya, seniman-seniman di Bali. Gue nyari sampai harus ke art media di Sanur. Dan itu pun tinggal satu. Itu juga kayaknya gara-gara gue. Habis semua ya di Bali. Mohon maaf ya seniman-seniman di Bali. Udah tahu ini apa art supply cuma itu aja kan, diborong semua sama dia. Iya, susah banget kalau gitu. Itu pun lama. IG gue udah pergi. Dari goldnya udah jadi perak nanti. Dan gue akhirnya beli yang rose gold gue. Oh, jadinya. Tapi kan ada brand-brand lain gold leaf-nya. Kayaknya kalau yang mahal gue nggak sanggup sih. Gue aja akrilik aja pakai Marias aja. Iya. Kalau nggak Leonardo. Kira-kira alasan pakai gold tuh apa? Nah itu balik lagi. Gue tuh ini banget kan, apa namanya, simbolisme banget ya. Art gue tuh nggak terlalu, nggak yang plek-plekan gitu. Kalau misalnya gue lagi marah terus tiba-tiba line gue jadi jadi berantakan, terus yang kelihatan emosi kasar-kasar gitu, nggak begitu banget gitu. Tapi gue pakai caranya tuh lebih apa ya? Warna gold ini ada artinya. Lebih gitu, pakai simbol gitu. Nah si gold itu melambangkan fragile sih. Dia tuh kan delicate banget gitu sebagai material ya. Gold leaf ya. Nah, oke.
lu pegang tuh dia langsung kayak Ya anjir gue bernapas langsung fuh. Coba benci terus banget pegang tuh anjing. harus yang benar-benar Susah. gitu kan, harus yang benar-benar pelan. Terus awal-awal tuh gue masih harus pakai glove gitu, masih pakai glove, terus masih yang pakai pinset gitu. Tapi sekarang sih udah Ada kayak yang Jadi udah habis kesabaran gue. Udah aku kayak, dulu pernah dikasih satu pack gold leaf itu, nggak tahu isinya berapa lembar. Sampai sekarang belum sempat aku pakai. oh ya boleh. Masih kasih Boleh, kembali. boleh. Kalau masih ada nanti aku nggak apa-apa, aku bisa kasih. kasih ke gue aja, kasih ke dia, kita udah beli di sono, udah dihabisin Dia dia. udah nyetok dia. Gue tuh Tapi udah dari sampai kebagian. Cuman aku jadinya nggak tahu kalau ternyata itu tuh lembut apa atau kamu gitu. harus pelan-pelan Iya, atau apa gitu iya. kan, aku nggak pernah kan nggak jadi aku pakai waktu itu gitu. Itu Aku lemnya cuma- beda juga kan? Iya ada lemnya tersendiri. Kalau nggak pakai lem itu hancur ya? Nggak juga sih nempel, cuman dia ngaruh ke kualitas agingnya. Jadi kalau misalnya lo nggak pakai lem yang Glukol gitu. dedicated gitu kan, dedicated untuk si gold leaf ini, dia warnanya antara dia akan berubah warna atau iya atau dia Oh, kayak gitu ya. apa sih bahasa Indonesianya muruluk? Apa nih? Sudah. Apa tuh? Apa sih? Naon Bahasa apa ya? Apa? Ini kalau daki gini-gini meluluk ya. Jatuh-jatuh tuh Apa? Kayak daki gitu. daki kalau digini-gini jatuh-jatuh lah. Bentar, tapi itu apa hubungannya sama yang gold leaf ini? Ya itu, jadi teksturnya jadi kayak daki itu tadi loh yang kayak. Jadi ketika, Sini. jadi ketika misalnya seniman yang pakai gold leaf itu gini-gini, yang keluar tuh emas gitu ya? Enggak. Yang jatuh tuh emas. Enggak, Dia bakal rontok tadi kan gitu. pertanyaannya kalau misalnya nggak pakai Lem. lem khususnya untuk si gold leaf ini ada ngaruhnya nggak? Terus ngaruhnya ya itu. Oh ya itu, jadinya ada dakinya. Oh. Ya, berwarna emas. Teksturnya jadi jelek gitu loh. Ya, iya, ngerti. Enggak, Kalau jadi misalnya ngelupas ya Ngelupas. rontok. Susah banget ya bahasa Indonesia. kalau misalnya pakai tahu nggak yang cat lagi lem pipa itu tahu kan buat nyambungin pipa tuh. Ya. Ada yang gue bawa tuh lem fox aja. bukan fox itu, ada lem Ada khusus lem buat nyambung pipa itu loh. Apa? Berarti kalau misalnya pakai lem kayak gitu kan bukan lem untuk gold leaf, itu pasti bakal muruluk Muruluk, tadi. Bukan, nggak pasti bakal muruluk, cuman ada bisa ngelupas gitu atau enggak dia berubah warna. Iya, bukannya bagus kalau Kualitasnya ngelupas. berkurang lah ya. Kualitasnya berkurang. Jelek lah Pak Git. Nah, kalau jeleknya kan ngelunggak pas. Enggak. Masuk. Emang begini Sudah loh. mulai. Udah mulai nih Maaf, gue. itu memang agak maksa ya barusan, tapi itu cuma itu yang Maksa. kepikiran. Belum tapi ada saya dialog usahakan dari ya, tadi ya. bagus lagi Belum ada dialog tuh maksa. Nggak masuk dia. Kan gue pernah waktu itu pakai gold leaf kan. Cuma dikit doang, nggak banyak, kayak cuma bentuk sangkar burung gitu loh. Terus udah ancur-ancur gitu kan. Terus gue bernangis, soalnya aduh lukisan gue hancur gara-gara nggak bisa pakai gold leaf itu kan. Akhirnya gue kerok lagi. Terus gue pakai akrilik. Gue timpa. Kenapa Akrilik dikerok dulu. lagi? Kok bisa? Ditimpa aja langsung. Nah itu dah. Gue udah kayak gue benci kayak IT spice. Ini dia. IT spice. Karena gue kan panik ya. Aduh anjing besok udah pameran nih. Itu kan Oh, hancur besoknya gitu pameran. kan. Makanya gue udah kayak panik itu. Kok bisa ini Tapi kok bisa hancur? Maksudnya Iya soalnya gue kayak napas gitu kan. Harus terbang gitu loh dia. Jadi kan keluar dari dia anjing terus nempel. Pas gue mau tempelin gini nempel di jari gue gitu. Nggak mau nempel ke sononya. Iya, Gitu-gitu. jadi harus ya tangan harus kering, kering banget. Kalau misalnya ya yang suka Lembab gitu. tangannya ya. Tangan ya. Kalau Tapi ini jantung nggak bisa tuh kan biasanya berkeringat Emang ya. kan makanya pakai glove. Oh, benar. Harusnya kan idealnya tuh dia pakai tangannya tuh harus pakai glove, terus ditempelin, terus nempel juga nggak diginiin juga nggak pakai tangan tapi ditiup gitu loh. Oh. Terus dia nanti nempel sendiri, terus diratain tuh pakai soft brush. Oh yang kayak Dia ini delicate sekali emang, high maintenance dia, sama kayak gue. fragile and high Fragile maintenance. dan high maintenance ya, itu gue limited banget. edition. Gold leaf itu Rare. mahal sih. berapa harganya gold leaf?
Tergantung brand. Tergantung brand ya. Gue pakai yang Montmartre. Montmartre boleh sih. nyebut Dia brand? gold apa ya? Boleh ya. Montmartre itu awalnya 46, sekarang ya gara-gara dolar naik. Udah apa sekarang? Iya, di sini kan bukan village ya. Jadi Iya. Kan kayak dolar. Bener. Anjir. Itu sekarang jadi kalau kemarin tuh berapa ya? 60-an Ya Allah. Itu per berapa lembar? 20 lembar. Oh, isinya. 20 lembar ukuran 14 kali 14. Tapi itu imitation gold ya. Kalau Iya. yang Kempo itu yang 98% emas, dia Wow. 700.000 per Harga kosan gue. ada. Harga kosan gue sebulan. Tidak. Paling murah yang emas asli maksudnya Iya. kan? Iya, yang paling murah emas asli dan isinya tuh cuma kayak dia ukurannya cuma kayak 4 kali 4 cm. Kecil banget. Anjir, segini dong. Iya. 4 kali 4 cm isinya tuh ada kalau nggak salah ya 50 lembar apa? 50 lembar atau 100 lembar gitu. Ya tapi 4 kali dari kecil-kecil. tapi 4 kali 4 cm. Tapi kan yang kita yang 60.000 14 cm 20 lembar Itu kan cuman. mas asli. Itu kan yang imitasi. Yang imitasi yang kan? imitasi kan segitu. Cuman dia emang kualitas paling mirip sama yang asli. Oh. Yang Yang asli Montmartre. itu lebih fragile lagi tuh. Itu bener-bener kayak kalau Oh no, gue nangis beneran. Itu nangis beneran no. ya. Yang 60.000 aja gue nangis sebenarnya. kalau lo pegang tuh bener-bener kayak langsung nempel di tangan banget. Jadi kayak ya udah lo pak. Itu nggak. Sayang. Itu nempel di jari nggak cuci tangan ya. Nggak cuci tangan gue langsung tempelin sama masker aja. Enggak Iya. bisa. Keren-keren itu sebenarnya langsung tempelin ke muka. Jadi kita lebih tinggi lah jadinya levelnya di atas manusia silver. Gold. Kita hanya gold. Ini kita kok masih record. Oh udah. Oke. Oke. Ya gitulah. Lumayan juga ya modal. Iya, jadi gue pakai bisa. gold leaf sekarang. Iya, benar sih. Emang cuman sekarang juga gue lagi lo pengen Akrilik instalasi. Oh, instalasi. Akrilik gue pakai juga. Akrilik. Awalnya juga akrilik. Lo apa? Apa maksudnya? Akrilik lo? Gue apa? Mereknya, Oh, merek. merek akrilik gue. Oh, Di atas meris nggak intinya? Gue gue tuh sangat miskin ya kemelaratan Standar paling ini. bawah meres gitu ya. Yes, gue di hati anjing. Maris mungkin Expression. gue gold. Oh, expression murah anjing. Iya, Nggak sama kan. kayak miskin Maria gitu. sama expression itu kan setara. Sama Leonardo kan. Atau pakai cat tembok mungkin. Oh, pernah enggak, gue pakai kalau- cat tembok. Kalau belum Mana sih sampai. namanya? Ya kalau murah lo pakai cat tembok gue. Enggak, kan kemarin tuh gue sempat pakai terlalu protan Propan. protan. Ah. Asli enak banget loh pakai itu di kanvas. Halus banget bener-bener kayak Tapi kalau ketika Soft di banget. apa namanya di Digulung. pernis, Dipernis. digulung. oh gue nggak tahu ya. Pecah nggak? Cah biasanya kan. Cah kan? Cat tembok kan sifatnya Kalau- begitu. Kalau Cah cat tembok dia. gue nggak tahu ya. Nah itu karena dia juga doff kan finishingnya. Itu gue nggak terlalu suka. Gue Oh, sukanya iya? satin. Kan bisa lo Pakai campur groomer medium biasanya dong. Pakai ini dia. Pakai Kalau campur medium glossy. Bisa jadi Bisa. sih. Tapi lo apa sih? Udah, maksudnya mau Gua lo tuh lebih mau gua lo anak mau nggak? Maksudnya eksploratif kalau banget. mau lebih murah pakai cat tembok, terus lo masih beli alat lain lagi untuk nyampurin itu kan jadi kayak kos lagi baru. Oh iya sih benar. Enggak sih gue nggak nyari untuk Dia mah apa? Kalau kita kan mikir ya. Tapi hacknya gini. Enggak, maksud gue. Beli yang murah, terus sekalian belinya banyak, yang murah semua. Oh langsung bulky. Terus gitu. buat banyak karya sekalian. Oh, bisa sih bisa. Iya. Kalau gue tuh sebenarnya tergantung lagi ke idean apa nih, lagi ke pikiran mau bikin apa dulu. Jadi Kebutuhan ya. iya, jadi tergantung kebutuhan. Kayak misalnya kalau jujur 2 tahun terakhir gue sama sekali nggak pakai cat, nggak pakai akrilik. Pakai apa ludah? Jadi Pakai apa? ink, Oh, pakai ink. tinta. Ink murah banget sih anjir. Iya. Tergantung inknya dong. Itu apa Pakai banget. Soalnya Soalnya tuh Cina yang 3 ribuan itu loh. Oh, masa pakai Indian, itu kan? soalnya enggak, gue pakai Indian. Kalau gue yang itu, gue lagi gini. Soalnya
soalnya Awet banget. karya gue kan gue bikin gue gambarnya tuh di atas si gold leaf-nya itu kan. Oh. Oh. Nah, gold leaf itu teksturnya aja dia udah kayak agak-agak licin gitu. Jadi kalau misalnya pakai sembarang tinta dia nggak nempel. Kepreset ya. Kepleset dia. Terus tinta Cina gue udah nyoba. Jelek. Emang murah banget. Cuman dia ini nggak ngeresep. Iya sih. Nggak ada Kalis. gripnya. Kalis. Jadi Merah. jadi sekarang gue pakainya tinta Indian ink sama acrylic ink. Acrylic gue punya sih. Itu Dari barang paling Holbein. mahal di kosan gue. Kalau orang mau maling itu aja. Cuma. Iya. Jadi bagus. Hah? Kok dia nawarin nih paling? Warna apa nih? Ya orang masuk kosan gue tuh kayak waduh. Jangan Iya. ambil tinta gue. Acrylic ink sama Indian ink. Indian ink lumayan sih dia. Gue belum pernah nyoba sih. Lumayan Harganya dia lumayan juga. harganya lumayan. Soalnya dia nggak ada jual botolan kecil gitu loh. Oh, langsung yang gede. Di Bali Art Supply kemarin tuh dia dijual kayak 1 liter kalau nggak salah ya. Satu tanduk. Berapa tuh? Berapa ratus ribu? Sama dia pakai tinta. Kayaknya 600 mili malah. Apa botolnya tuh segede gini. Iya. Berapaan? Langsung aja harga ya. 300-an kayaknya. Wow. Tapi buat yang Tapi yang lama. juga Soalnya dia tuh Dikit warnanya udah banyak. pekat banget. Warnanya pekat Pigmented. banget dan selalu kalau misalnya gue cuma pakai untuk satu lukisan kayak yang kemarin di yang Tresna tuh. Ya. Itu nggak nyampe 1 tutup botol. Itu Oh, ada wow. sisanya. Oke. Oh. Kan kemarin Bisa lah. tuh Stok seumur hidup itu kayaknya. iya, jadi 300.000. Terus habis gitu kan lo lengah tuh pas lagi ngelukis botolnya tumpah. Yes. Wow. Ah. Mati. Terus si 300.000 loh. siapa namanya? Kalau yang acrylic ink yang Holbein, lumayan itu juga 100-an. Dan itu dia opposite. Maksudnya warnanya juga pekat banget, tapi dia pas kering warnanya ngedoff. Jadi gelap. Jadi hitamnya itu hitam Dof. dan pekat. Gimana sih, kebayang nggak lo? Ya, tahu. Nantinya pakai ini lagi vernis terakhirnya biar Biar Iya. Ini glossy banget sih. Gue lebih ke satin sih. Gue lebih suka satin finish. Ya. That's why Marias di hati. Lo gimana instalasi? Instalasi kenapa? Kan Oh lo iya, tadi gue explore. lagi explore instalasi. Gue lagi suka dengan gue lagi explore material based art installation. Jadi lagi explore aja apa aja. Gue suka kemarin yang di pameran lo tuh yang apa carousel itu. Gemes banget wayang-wayang. Mana gue suka banget wayang kan. Datang nggak kemarin? nggak sempat. Parah nggak datang. Parah. Gue Ngobrol sudah datang pameran nih. Kalau saya diusir ada bagusnya ada jeleknya. Jeleknya saya diusir, bagusnya saya bisa ngudut di situ. Tapi kemarin suka banget sih gue. I love. Gambar lukisan lo gue kalau kaya gue beli sih. Kalau Amin. Di kelas Udah ada instalasi jual gitu belum? ya. Gacor belum? belum. Game dulu sekarang. Cus. Renaissance, barok, pop art, surrealis, Bisa jadi. Van Gogh, Kan. Dali, Surrealis. 2-1. Aku bisa jadiin lagi. eh Bukan surrealis. fuck, 30. Da Vinci, Jauh banget. aduh, Nggak boleh. Aku nggak bisa ngomong Siapa? yang lain ya. Enggak, bisa jadi ya. impersonalis, not Van Gogh, 45. Frida Kahlo, Kan dia mikirnya kejauhan dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, kalah. Nggak ketebak ya. Nanti Oke. aja. Oke, Coba. you. Indonesia. Bukan, Anjir aku. Renaissance, no, abstrak, no, surrealis. no, Anjir.
Modern. Ya. Lebih post Anjir aku ya. Posmo bukan sih. Apa semua? 5. Bu. Yeah, maybe. I don't know. I'm not quite sure. Anjir. Potret? Portrait. Wah. Anjir. 40. Wah, aku kepikiran satu lukisan tapi Oke. aku lupa ini ya. Apa kepikirannya Apa-apa. siapa? Ayo. Apa namanya? Bukan Renaissance tadi ya? Bukan. Anjir. 4, 3, 2, 1. Otakku buntu. Warhol. Wah. Siapa? Andi katanya. Baju merah. Ayo, lanjut. Oke. 2, 3. Seniman Indonesia. Oke, seniman luar berarti. Seniman Eropa. Ya. Itu Ya. gampang ya. Potret, No. pemandangan. Ya. Oh, pemandangan. Ini surrealis. Ya. Dali. Not surrealis tau. Surrealis. Ya udah. Yang benar ini waktu yang benar dong. Kalau bukan surrealis, bukan Dali, pemandangan, siapa lagi namanya? Kan sama aku kejadiannya kayak dia nih. Ada tahunya tapi siapa gitu namanya? 35. Warna-warni, artinya banyak warna gitu atau Iya. biasa aja? Iya. Iya, banyak banget warnanya. Nggak banyak banget, tapi dia pakai banyak warna. Oke. Berapa? Naturalis, 50. 52. 53. bukan landscape yang 54. asli kayak realis gitu. 4, 3, Realis, landscape. 2, 1. Dan Oke, 1, 2, 3, go. Seniman lokal. Bukan. Eropa. Ya, Abstrak. tidak, Surrealis. tidak. Realis. Ya, Realis. Mati loh. Jeder. Wah. Renaissance. ya. Yakin. Iya. Kok dia perlu approval sih? Kok perlu approval ke situ sih? Oh, gila. Renaissance. Siapa Renaissance ya? Anjing. Ini Renaissance 40. pakai banget nih. Renaissance banget. Ya. Apa ini? Apa ini? Bukan. Oh, bukan. Oh, yang ini. Yang ini. Adam and ya itulah. Bukan. 5, 4, 3, Rembrandt. 2, Bukan. 1, Bukan Rembrandt. go. Anjing, kita masih Gak nggak dapet bisa semua. juga. Tidak ada yang dapat. Siapa sih? Lihat buka. Oh, gampang sekali tuh semuanya. Astaga, Da Vinci. Anjing, ada yang salah. Oh my god. Pemandangan. Pikiran kejauhan banget. Tadi aku nanya realis apa enggak ya? Iya anjing. Realis ya. Aku bilang iya banget, iya Ini bukan banget. realis. Itu ya. Ini tuh Impresionis. Udah, kita mah emang bego berarti. Bego. Oke, Ternyata. game ini Ternyata. membuktikan satu hal ya bahwa kami bodoh. It is Renaissance. Iya. Da Vinci is Renaissance. Iya. Dia tahun berapa? Oke, sekarang kita sebelum caps kita sebat dulu. Jadi kita sebat. Devina boleh Kan nggak boleh nggak bisa. boleh promo diri sendiri atau ngomong apa aja terserah lo tentang pameran lo yang masih berjalan atau soon. Terus kalau mau berkunjung ke Full House Pererenan, boleh silakan studio visit ke studio gue. Yang mau tahu gimana prosesnya gilding atau ya Lo buka workshop. ngobrol-ngobrol. Enggak, open studio. Berarti main-main aja ke Ya main aja, liatin gue kerja. Yes! Menjadi full time artist. Iya. Kalian seniman yang masih gue di- budak korporat. Gue di studio itu juga berasa kerja sih, jam kerja Oh, banget. ada jam kerjanya ya. Iya, soalnya ya itu kebiasaan ya dari kecil kan ada. Tersejuk. Jadi dari jam 9 sampai jam 5
gue ada di studio. Jadi kalau mau main-main ke Full House silakan. Oke. Gue ada di Full House sampai mungkin Juli kali ya. 14 tahun lagi. Kan sampai waktu yang tidak ditentukan. Iya. Benar. Jadi bisa how we find you? Devina Artwork di Instagram. Oke. Oh gitu ya, ada ya. Ada. Nanti ada di. Kayaknya dia Saya tahu di sini. tiba-tiba dia udah Gitu begini ya. aja. Taruh sini. Kayak tahu bakal dia di situ kan. Iya, boleh. Inilah yang Iya, pertanyaan follow ini. Instagram. Susah. Kan dia ada note editor capek.